football match with Indonesia. الجزء كبير في في 3 أسباب في ظني. السبب الأول قناعات الفنية في بعض اللاعبين داخل الملعب، عدم ثبات Swings it in, decent delivery to be fair, headed on, saved on the line but forced on. It's forced on. Pratama Arhan kembali menunjukkan kehebatannya dengan lemparan ke dalam jarak jauh. Dalam laga melawan Cina, di mana lemparannya menghasilkan gol penting untuk Tom Haye. Tremendous long throw in here. Is half cleared to the edge of the box. And there's the goal they've been looking Jurnalis for. Inggris, Ben Griffiths, memuji kemampuan Arhan ini sebagai salah satu taktik penyerang paling berbahaya di era sepak bola modern. Griffiths menggarisbawahi bahwa lemparan Arhan telah beberapa kali menghasilkan gol bagi timnas Indonesia, menjadikannya senjata andalan dalam situasi-situasi kritis. Suami Aziza Salsha itu baru masuk semenit sebelumnya, 85. Seorang jurnalis asal Inggris, Ben Griffiths menyebut lemparan ke dalam Pratama Arhan sebagai salah satu opsi penyerangan paling mematikan di era sepak bola modern. Ben Griffiths menjelaskan setidaknya ada 3 alasan di balik ulti lemparan jarak jauh Pratama Arhan sebagai opsi serangan berbahaya saat ini. Pertama, lemparan Pratama Arhan ini tidak hanya sekali atau 2 kali berhasil menghasilkan gol, melainkan juga hampir berkali-kali. Timnas Indonesia justru bisa mencetak gol penting dari servis ini. Jauh sebelum Pratama Arhan, opsi penyerangan lewat lemparan ke dalam yang sangat jauh pernah dilakukan oleh Rory Delap. Legenda sepak bola Irlandia itu punya kecepatan lemparan sampai 60 km per jam. Bukan tidak mungkin Arhan bisa memecahkan rekor itu suatu hari nanti. Berdasarkan catatan PSSI.com, setidaknya sudah ada 6 negara yang pernah menjadi korban lemparan Arhan, yakni Filipina, AFF 2022, Timor Leste, Uji Coba 2022, Vietnam, Semifinal SEA Games 2023, Jepang, Piala Asia 2023, Argentina, FIFA Matchday 2023, hingga China, kualifikasi Piala Dunia 2026. Spesialnya lagi, aturan offside tidak berlaku untuk lemparan ke dalam sok. Itu bisa menjadi makanan empuk bagi rekan-rekannya agar bisa menyundul bola karena serasa memanfaatkan servis lebih daripada tendangan penjuru. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa, 15 Oktober 2024, Timnas Indonesia harus menerima kekalahan 2-1 dari China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol-gol Cina dicetak oleh Behram Abdueli pada menit ke-21 dan Zhang Yuning pada menit ke-44, sementara Indonesia hanya mampu membalas 1 gol. Namun, ada lagi kejadian yang menarik perhatian di pertandingan tersebut. Media lokal Cina, Olahraga Ifeng, memberitakan bahwa wasit yang memimpin laga, Omar Mohamed Al-Ali, langsung memberikan kartu kuning kepada Zhang karena melakukan selebrasi dengan menangisi gol tersebut. Namun wasit yang memimpin menganggap selebrasi tersebut dianggap berlebihan. Selebrasi tersebut dinilai melanggar kode etika permainan. Tidak hanya itu, AFC juga memutuskan untuk memberikan sanksi tambahan berupa skorsing kepada Zhang, yang membuatnya dipastikan absen dalam pertandingan Cina berikutnya melawan Bahrain pada 14 November 2024 di Stadion Nasional Bahrain, Riffa. Kehilangan Zhang Yuning dalam laga penting melawan Bahrain tentu menimbulkan kerugian besar bagi Tiongkok. Sementara itu, meski Indonesia kalah di laga tersebut, peluang mereka di kualifikasi tetap ada, terutama dengan jadwal pertandingan krusial melawan Jepang dan Arab Saudi dalam waktu dekat. Welcome to the post-match press conference of Team Indonesia. Let's welcome Mr. Shin Tae-yong to give a brief comment on this match. Thank you. 我们首先有请申台龙主教练对这场比赛进行简单的点评。 Timnas Indonesia mendapatkan angin segar dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah mengalami kekalahan dari Tiongkok, harapan Garuda untuk lolos otomatis sempat terlihat suram. Namun, hasil imbang yang terjadi antara Arab Saudi dan Bahrain pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Rabu, 16 Oktober 2024, kembali membuka peluang. Dengan Arab Saudi dan Bahrain hanya mampu meraih 1 poin dari laga tersebut, kedua di klasemen, yang merupakan batas akhir lolos otomatis,
posisi masih bisa dikejar oleh Indonesia. Hasil ini tentu menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia, yang kini hanya tertinggal 2 poin dari Australia di posisi kedua. Inilah klasemen sementara untuk di grup C setelah 4 partai. Dan Indonesia berada di posisi kelima, serta di urutan terakhir adalah China yang baru saja mengalahkan Indonesia. Mungkin untuk Bahrain lawan Arab Saudi sudah dipastikan mungkin saja nanti ada perubahan. Tapi yang jelas kita tetap berada di posisi kelima. Memang hasil ini sedikit mengecewakan untuk para supporter, bahkan gue juga ikut sedikit kecewa. Dan meski masih harus berjuang keras, peluang untuk naik peringkat dan meraih tiket ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Setiap poin dari pertandingan ke depan akan menjadi sangat krusial bagi skuad Garuda dalam mewujudkan impian berlaga di panggung dunia. Dalam laga yang berlangsung sengit antara Arab Saudi dan Bahrain, Arab Saudi sebenarnya mendominasi sejak awal pertandingan dengan terus mengurung pertahanan Bahrain. Sejumlah peluang emas berhasil mereka ciptakan. Salah satunya ketika mereka mendapatkan penalti pada menit ke-17 setelah wasit melakukan pengamatan melalui video assistant referee (VAR). Namun, peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol setelah eksekusi penalti dari Salem Al-Dawsari ditepis dengan brilian oleh kiper Bahrain, Ibrahim. Alhasil, pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil yang tentu mengecewakan bagi Arab Saudi yang berharap bangkit setelah kekalahan dari Jepang di matchday kedua sebelumnya. Bagi Bahrain, ini merupakan hasil imbang kedua secara beruntun, setelah sebelumnya juga menahan imbang skuad Garuda. Dengan hasil ini, Arab Saudi kini tertahan di peringkat ketiga sementara grup C dengan raihan 5 poin. Sementara Bahrain berada tepat di bawahnya dengan poin yang sama, namun kalah dalam selisih gol. Hasil ini menguntungkan Indonesia, karena peluang mereka untuk naik peringkat tetap terbuka lebar. Ya, yang pertama kita sudah melihat bagaimana permainan tim Indonesia yang begitu gigih berjuang untuk memberikan kemenangan kepada tim Indonesia kita, dan kita lihat sendiri hasilnya 2-1, tapi tidak mengurangi semangat kita sebagai rakyat Indonesia yang terus berjuang buat timnas untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan berikutnya. Tentu kita akan memberikan support terus kepada timnas dengan melaksanakan nonton bareng bersama masyarakat. Ya, yang jelas dalam malam ini sangat disayangkan sikap pertandingan yang dilakukan oleh tim Cina yang begitu banyak melakukan permainan yang kurang menyenangkan bagi kita. Mereka selalu jatuh, alasan jatuh dan jatuh terus. Tentu akan memakan waktu dan mengurangi semangat tim Indonesia. Tentu ini tidak boleh kita lakukan lagi. Tapi bagi kita di Indonesia ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita melihat perjuangan tim Merah Putih dengan meraih poin di 5 menit terakhir. Dan kita memang hampir 80% kita mengurung pemain timnas Cina. Jadi secara permainan kita unggul. Pada 14 November 2024, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan ini sangat krusial bagi Indonesia, terutama setelah hasil-hasil sebelumnya yang belum memuaskan. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, berharap dukungan penuh dari supporter. Usai menghadapi Jepang, Indonesia akan ditantang oleh Arab Saudi pada 19 November 2024 di stadion yang sama. Dua pertandingan ini menjadi momen penting bagi Garuda untuk menunjukkan kembali kekuatan dan kemampuannya. Indonesia harus belajar dari kekalahan China, mengkritik susunan pemain utama dalam laga tandang kemarin. Witan dan Asnawi menjadi titik lemah karena sering salah passing dan sering-sering gocek bola. Terlalu lama pegang bola padahal ada teman yang bisa diumpan. Gol pertama juga berawal dari salah passing Asnawi. Jadi Shin Tae-yong harus membenahi itu. Coba-coba skuad dalam laga sepenting ini terlalu berisiko. Tidak dimainkannya Tom Haye di awal laga menjadi kunci terjadinya 2 gol Cina di babak pertama. Duet Tom Haye dan Ivar Jenner di lini tengah Indonesia masih yang terbaik. Ketika Tom Haye tidak dimainkan, Indonesia kurang kreatif dan tidak ada pengumpan jitu. Terlalu banyak blunder. Ini yang harus dibenahi jika ingin lolos. Menurut admin, peluang ini masih besar. Asal jangan mengulang kesalahan yang sama seperti sekarang. Hi Tom, I think first of all, we like to let you know you guys fought hard. We didn't get the result we expected to. But what do you think about the game? What can we get after this game? I think it's a little bit the same as Bahrain. We play against a team. They
They waste time a lot. They fall down. They don't really play football. And then we concede 2 easy goals. And then we have to play against that. I think second half we play well. We are strong. But with 2-0 it's hard to come back. Pelatih Shin Tae-yong pun buka-bukaan soal kekalahan 1-2 Timnas Indonesia dari China. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui China memiliki keinginan lebih kuat untuk menang ketimbang Indonesia. Kekalahan itu membuat Indonesia memendam hasrat meraih kemenangan pertama di grup C setelah sebelumnya bermain imbang lawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Pertama-tama, selamat kepada tim Cina atas kemenangannya. Kedua tim menunjukkan keinginan untuk menang, dan tim Cina memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang daripada kami, ujar Shin Tae-yong. Dalam kesempatan itu, Shin Tae-yong juga membeberkan faktor kekalahan skuad Garuda dari tim Dragons, di mana pelatih asal Korea Selatan ini, Indonesia kehilangan fokus dalam bertahan. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus, dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan, tutur Shin Tae-yong.